pelajaran baru. Jadi ibu minta anak ibu semangat semua ya. Tolong ketua siapkan. Siap, Kak. Hormat, Kak. Dengar, Kak. Nah, kita cek kehadiran pagi ini. Ada yang hadir? Ada. Mulai pelajaran, ibu minta untuk rasa cinta tanah air kita. Ya, kita nyanyikan lagu nasional. Ini lagu dari kita akan belajar tentang pembelajaran baru, yaitu KKA. Siapa tahu apa itu KKA? Ya, ada. Kelipatan. KKA. Kode dan kecerdasan artifisial. Pelajaran dari sekarang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, ini dia. Yang pertama, ya, kamu dapat memahami unsur dan konsep berpikir komputasional. Berpikir seperti komputer. Ya, seperti komputer. Nah, yang berikutnya, kamu bisa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan sistematis dengan berpikir secara komputasional. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pagi ini. Nah, berikutnya, nah, sekarang ibu bertanya sama kamu. Ya, kalau kamu menghadapi kesulitan atau masalah kesulitan dalam menyelesaikan masalah, apa yang kamu lakukan? Siapa tahu? Kalau kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah, apa yang kamu lakukan? Siapa tahu? Siapa bisa menjawab? Pernah mendapat masalah? Pernah. Pernah kita kesulitan menyelesaikan masalah enggak? Apa yang kamu lakukan kalau kamu kesulitan misalnya menyelesaikan masalah itu? Apa yang kamu lakukan? Ayo. Meminta bantuan kepada orang lain. Bagus. Nah, itu salah satunya. Nah, apa lagi? Siapa tahu? Tahu Christian? Apa? Bermusyawarah. Memecahkan. Bagaimana memecahkannya? Kita analisis masalah itu, kita bagi-bagi ke dalam bentuk kecilnya. Ya, contoh. Nah, kamu mempunyai masalah terlambat bangun misalnya. Pagi hari itu sering sekali terlambat bangun. Ya. Sehingga kegiatan pergi ke sekolah menjadi terlambat pula. Karena kita terlambat bangun, makanya kegiatan pergi ke sekolah pun menjadi terlambat pula. Kemudian kita harus memecahkan masalah itu supaya kita jangan terlambat lagi datang ke sekolah. Datang ke sekolah terlambat, kita dikasih sanksi pula. Ya kan? Supaya kita tidak mendapat itu, apa usaha kita? Bagus. Bangun lebih cepat. Ya, sebuah gambar coba lihat ya. Cara membuat jus jeruk. Nampak? Ya, cara membuat jus jeruk. Ada beberapa gambar yang menunjukkan cara membuat jus jeruk. Nah, ada siapkan mesin blender. Tuangkan jus ke dalam gelas. Siapkan jeruk yang sudah dipotong. Tancapkan mesin dengan stop kontak. Siapkan air putih dan gula. Matikan mesin setelah jus jadi. Nyalakan mesin untuk memblender. Masukkan air putih, jeruk dan gula ke dalam blender. Jus siap disajikan. Kira-kira siapa yang bisa memberi nomor urut? Mana yang langkah pertama? Mana yang langkah keduanya? Siapa bisa kira-kira? Ada? Ayo kita sama-samakan saja. Kira-kira apa
dulu langkah kita untuk membuat jus jeruk itu? Apa dulu? Mesin blender. Boleh. Nah, kemudian bagus, siapkan jeruk yang sudah dipotong. Terus siapkan air putih dan gula. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Terus masukkan air putih, jeruk dan gula ke dalam blender. Ini nomor 4. Lanjut. Tancapkan mesin dengan stop kontak. Bagus. Itu yang nomor 5. Lanjut. Nyalakan mesin untuk memblender. Ya, lanjut. Matikan mesin setelah jus jadi. Seterusnya tuangkan jus ke dalam gelas. Terakhir bagus. Nah, itu adalah langkah-langkah yang kita ambil, yang kita urutan langkah yang kita lakukan dalam membuat jus jeruk. Ini sudah berpikir secara komputasional kita namanya ini. Ya, sudah berpikir secara komputer. Apa urutan sebuah video, kamu lihat videonya ya. Nah, ini tentang berpikir komputasional. Nah, perhatikan, simak. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Ada 4 ya. Yang pertama, dekomposisi. Apa namanya? Dekomposisi akan membantu masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipar dan menyimpan jemuran di rumah.
maka kamu perlu bisa mengenali jumlah unit ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jumlah-jumlahan itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kan kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan daging. Lalu kamu harus berburu karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ini mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Bantu sopir-sopir bus itu untuk menentukan Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. kira-kira yang mana yang terakhir kopernya ditaruh? Yang terakhir yang mana? Yang mana itu? Jadi yang B ini anak yang ingin pergi ke restoran. Dia yang paling dekat, dia dulu yang paling awal turun. Jadi kopernya terletak paling akhir, paling atas. Jadi itu sudah contoh cara berpikir komputasional, berpikir secara komputer. Ya, kenapa kok kita memilih anak yang pergi ke restoran? Karena anak tersebut yang pertama sekali turun, ya. Jadi rutenya itu yang paling dekat, berarti kopernya kita letakkan paling atas. Yang nomor 2 apa? Yang di bawah yang dekat. Yang hotel, baru terakhir. Berarti yang diletakkan pertama ya museum, baru hotel, baru terakhir restoran. Koper yang anak pergi ke restoran. Paham anak-anak ibu semua? Paham? Ya, itu namanya berpikir komputasional. Ya, ada 4 tadi. Ya, 4 tadi. Nah, terus mana dia tadi? Tempat yang berbeda. Thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir. Nah, jadi 4 landasan berpikir
secara komputasional. Apa saja itu? Dekomposisi atau membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, abstraksi. Apa artinya? Fokus pada informasi yang penting saja. Yang ketiga, pengenalan pola, mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang tidak diperlukan. Yang keempat, algoritma, yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian. Jadi ini contohnya, kamu akan mengadakan pesta, ya, pesta di rumahmu. Jadi kita harus memecahkan masalah-masalah menjadi masalah kecil, itu dekomposisi. Contohnya cateringnya. Apalagi kalau kita ada pesta di rumah, apa yang harus kita siapkan? Catering, kemudian tenda, kemudian pelaminan, ya kan? Iya. Nah, kemudian apa lagi? Undangan, bagus. Kemudian apa lagi? Lampu-lampu dan segalanya, ya harus dipikirkan seperti itu. Ada yang bertanggung jawab di bagian catering, ada yang bertanggung jawab di bagian tenda, ada yang bertanggung jawab di bagian pelaminan. Nanti kalau apa, ada pula yang bertanggung jawab di bagian musik atau orkesnya, ya kan? Nah itu dia. Ya, kemudian kalau abstraksi, ya itu fokus pada informasi yang penting saja. Kamu dari rumah ke sekolah, ya. Nah, jadi kalau kamu mau menunjukkan kepada temanmu yang baru, ada temanmu yang baru pindah ke sini, kamu mau menunjukkan rumahmu, ya. Berarti dari sekolah kita menunjukkan rumah kita. Ya, diceritakan semuanya. Ada satu pohon, dua pohon, tiga pohon, kemudian rumah putih satu. Seperti itu? Seperti itu? Tidak. Kita menandakan yang penting-penting saja. Nah, berjalan sekitar 500 meter ke arah atas misalnya. Ya, kemudian ada rumah bercat biru. Di sampingnya ada pohon mangga, sama seperti itu. Itu namanya abstraksi, fokus pada informasi yang penting saja, seperti yang apa tadi. Kemudian pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan di bagian-bagian yang dipecah. Ya, contohnya, ya, di pelajaran matematika kamu belajar kemarin waktu ANBK, ya kan? Nah, misalnya di baris pertama lingkaran, kemudian nomor 2 segitiga, yang keempat persegi, yang ketiga persegi, yang keempat apa lagi tuh? Lingkaran lagi, kemudian segitiga lagi, kemudian persegi, seperti itu namanya pola. Contohnya merah putih, ya, hari Selasa, merah putih, hari Rabu, batik hitam, ya kan? Batik hitam, hari Kamis, hari Jumat, hari Jumat hitam, apa itu? Balamo, ya kan? Nah, itu namanya pola. Ya, berikutnya algoritma, menyusun, membuat langkah-langkah penyelesaian. Contohnya cara membuat jus tadi. Yang pertama, kamu siapkan dulu blendernya. Yang kedua, siapkan jeruk yang dipotong. Ya, yang ketiga, siapkan air putih. Nah, siapkan susu, batu, ya kan? Nah, itu namanya algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Nah, Ibu sudah membagi kamu ke dalam beberapa kelompok. Ya, kita akan berdiskusi lagi. Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kamu. Nah, ini ada namanya lembar kerja atau LKPD. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Nah, ini, ya, perhatikan
peta mes. Ya, kemudian ada serobot ya yang akan berjalan dari titik start sampai ke titik finish. Ya, S itu untuk start, F itu finish. Kamu cari ya robot bisa bergerak dengan sesuai dengan perintah. Bisa maju, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Kemudian buatkan langkah-langkahnya di sini sesuai dengan petunjuk RKP. Bisa kira-kira carilah langkah terdekat. Rafiq, carilah langkah terdekat yang kita ambil untuk ya supaya kalau kita berpikir komputer itu kita cari langkah yang paling cepat, yang paling efisien kita pakai. Nah, Ibu perhatikan dulu ya. Di sana kamu baca petunjuknya dulu. Keluarkan pensil kamu. Ya. Kamu cari jalan terbaik dari robot ini dari start sampai kepada finish. Semakin pendek langkahnya, semakin cepat dia sampai, itu berarti kamu sudah berpikir secara komputasional namanya itu. Ayo. Bekerja dalam kelompoknya. Kalau pakai pena boleh, tapi nanti kalau ada salah apa? Yang penting kerjakan yang ini dulu. Ya, kerjakan yang ini dulu. Ya. Ini kamu berjalan dari start menuju finish, cari jalan yang terpendek. Ya, nah yang bisa panjang itu para langkah kamu dapatkan. Nanti ini biar aja dulu. Ini sambungan dari itu tuh. Jadi S itu start atau titik awal robot, F itu finish, kemudian X itu tempo. Jadi robot tak bisa melewatinya. Jadi kita tidak melewati di bawah tempo. Maka nah ini kelompok apa nama kelompoknya? Kelompok apa? Kelompok apel. Yang ini kelompok apel. Ini kelompok pisang. Nah, ini apa nama kelompoknya? Kelompok apa? Itu ada apel, ada pisang, kelompok apa? Kelompok jeruk. Yang berikut kelompok apa? Mangga, boleh. Nah, buat nama kelompoknya. Ada apel, ada pisang, ada jeruk, ada mangga. Ayo. Semangat dengan jalan. Kalau tambah aja sampingnya. Jangan mereka ada lagi. Ada perintahnya apa saja? Coba lihat perintahnya ada dua. Ada apa? Maju, ada belok kanan, ada belok kiri saja. Ya, ada maju, ada belok kanan, ada belok kiri. Mengerti paham dengan perintah?
perintahnya. Iya, cakap sih ada di kulo. Anak muda. Muda kali dia kan. Apa? Cari apa-apanya ini ada. Madu, belok kanan, kiri, madu. Di sini lah. Ya, apa? Ini juga. Coba kamu hitung berapa langkah kamu kerjakan. Tanggal 19. Tanggal 呀。 Kami anggota APR dari Christian Raha, Iza, Hidi, Nafisa, Akila, Wina, Arminta, Anjina, Nazai, dan Muslim Nur Muhammad. Ya, berapa langkah dapatnya? 21. 21 langkah. Ya, terdiri dari ya 21 langkah tadi dapatnya. Ya, itu sudah paling maksimal itu. Sudah paling pendek itu 21 langkah. Ya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Lanjut kalau mau bisa. Assalamualaikum
nanti di rumah dikerjakannya. Ya, Bu. Kegiatan kita. Nah, tenang. ini kita sebelumnya kita evaluasi. Nah, Itu kalau apel. apa? Pribadi itu mana Pak? Ya. Ya, ya. Nah, tulisnya di sana apa kesulitannya? Jawab. Evaluasinya